Jadi gini, aku tuh mau bikin segmen baru di channel Forbidden Questions, namanya Forbidden Book Club. Ya entah apakah aku akan berubah pikiran di kemudian hari, tapi ini berarti merupakan episode perdana dari segmen Forbidden Book Club. Dan tamu saya yang pertama adalah Bookstagram nomor 1 se-Indonesia. Berlebihan. Yaitu Udah mulai Adit berlebihan. MKM. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Fuck You. Iya. Forbidden Question, Fuck You. Karena buku apapun nge-review kayak gimana coba nge-review buku bisa populer. Itu cuma Adit, so far cuma Adit doang yang bisa melakukannya. Selama bertahun-tahun saya menjadi pegiat literasi, tidak pernah mereview buku tuh menjadi pop culture. Betul teman-teman, caranya ternyata menyinggung pemerintah. Dan tamu saya yang kedua adalah Yadi Apriyadi. Apriyadi Yadi atau Yadi Apriyadi? Apriyadi Yadi. Jadinya hilang jadi Apri aja. Nah, Yadi ini aku adalah penonton dari channelnya Apriyadi Yadi gitu. Dan dia suka ngulas-ngulas buku gitu. Nah, pertama-tama aku mau nanya dulu nih, kamu setahun baca buku berapa banyak? Aduh, berapa ya? Aku sih sejauh ini ya, menurut catatan di Goodreads. Asik. Oh, berarti Akhirnya kamu aku rajin. punya Goodreads. Kamu rajin nge-track di Goodreads. Enggak, aku baru punya Goodreads kayak 2 minggu yang lalu. Nice. Itu seperti aku waktu masih muda. Iya ya. Soalnya udah banyak yang minta waktu di MBM. Iya, aku gitu juga kan. nanti mau temenan sama kamu di Goodreads boleh? Boleh. Tapi di Goodreadsku sekarang kayaknya udah ada 24-an buku tahun ini. Oke, 24 buku tahun ini. Mm-mm. Kamu setahun baca buku berapa? Aku dikit banget, aku tergantung mood banget. Jadi kalau misalkan aku lagi mood, itu aku pernah tuh baca buku satu hari 3 jam, itu langsung tamat. Tapi satu buku itu kadang 3 bulan, 6 bulan gak beres loh. Jadi aku gak bisa nentuin. Oke. Tapi itu Dan normal kamu sih. dan kamu nggak nge-track di Goodreads, jadi kamu nggak tahu for sure berapa gitu ya? Enggak. Tapi itu normal gak sih? Normal. Normal kan? Normal. Aku juga dulu baca Gunster Man Steel tuh kayak 3 bulan gitu ya. Buku tebel banget tuh, Benar. pengen muntah. Jared Diamond udah gila. Itu kan kesukaan kamu. Tapi kan Iya. Anda 1 tahun 24 buku loh itu. Berarti itu gak normal dong. Tuh ada buku-buku yang tipis-tipis juga, novel-novel ringan kan saya juga baca, yang sehari jadi gitu. Aku juga baru tahu aku setahun baca buku berapa ya gara-gara punya Goodreads dulu. Sekarang sih nggak pernah diupdate lagi ya. Kayak aku baca buku apa nggak pernah diupdate lagi. Dan biasanya kamu baca buku apa? Biasanya sih aku buku-buku non fiksi ya. Non fiksinya apa? Kan Ini, luas banget nih. Salah satu serial yang aku suka itu buku-buku sainsnya KPG tuh. Guys. Pop Science KPG. Pop Science Oke. KPG itu aku suka, banyak yang suka di situ karena kan salah satu perjumpaanku dengan buku itu kan juga bukunya Derajat Main ya yang Ya, Jonathan Haidt. Itu kan juga dari KPG juga. Terus banyak buku-buku antropologi dan sejarah Iya, gitu iya. akhirnya. Yang KPG Pop Science berarti ya. Terus beberapa novel juga, tapi Kamu suka baca novel kayak apa? terakhir ya novel yang aku berkesan banget itu ini Orang-orang Oetimu. Aku suka orang-orang Utimu. Sangat suka, sangat menyenangkan buat dibahas di channelnya Komaila tuh Iya, novel betul, itu. betul. Menyenangkan sekali. Nanti kita bisa bahas terpisah Boleh. tuh tentang orang-orang Utimu. Tapi model-model novel kayak gitu tuh, jadi yang masih ada hubungan juga sama sejarah kan akhirnya itu juga. Betul. Dan jadinya setelah baca itu kamu cross check nggak? Oh iya. Kayak seberapa representatif terhadap sejarah gitu? Aku lebih ngeceknya Latar ke si pengarangnya, terus Oke. ngelihat pengarangnya kayak pernah hampir ditangkap polisi gitu kan. Iya. Iya kan? Terus aku kayak, wah ini mah cerita nyata. Diganti nama doang ini mah kayaknya. Gitu. Kalau kamu biasanya baca buku-buku apa? Aku kebanyakan Baca buku-buku ateistik ya? Kutipan-kutipan kamu? Iya. aku baca kebanyakan buku non fiksi juga, tapi fiksi juga baca beberapa. Contoh Kalau fiksi. non fiksi yang kamu baca yang kayak gimana? Kalau fiksi yang kayak gimana? Fiksi dulu atau non fiksi dulu nih? Bebas. Fiksi dulu ya. Aku paling sedikit banget sih. Aku baca Animal Farm atau Albert Camus. Fiksinya juga Animal Farm. Lanjut. Fiksinya just Orwell. Terus? Sama Albert Camus Iya. yang The Stranger. Ya. Terus Kafka juga tuh Iya. bagus sih itu. Berarti kamu sukanya tuh yang kalaupun fiksi kamu sukanya fiksi yang filosofis gitu ya? Filosofis dan simbolis. mungkin sains populer suka lah. Simbolis apaan?
kayak Animal Farm itu kan Oh, iya. simbolisme terhadap hal lain gitu. Bukan lagi ngomongin babi kan sebenarnya. Iya, aku sama kayak Mas Adit juga. Aku suka buku-buku terjemahannya KPG. Oh iya. Carl Sagan dong. Ih, gokil. Ya mohon penerbit KPG tolong Disponsorin. notis ya. Nanti di sini kita tulis deh KPG ya gitu. Mantap. Dan sebenarnya jadinya gimana ya? Selera bacanya itu relatif mirip juga sama aku. Aku juga suka baca popular science. Sama itu kebanyakan kalau di Indonesia tuh emang diterjemahin sama penerbit KPG ya. Kalau teman-teman yang suka nonton channel aku itu tuh di tengah set konten aku tuh emang aku display buku-buku terbitan KPG yang aku suka. Udah gitu non fiksinya pun ya aku yang kayak gitu, aku bacanya George Orwell, baca Kafka. Aku justru awal juga baca. Orang-orang Utimu atau kayak buku-bukunya Leila Hudori. Nah, Fiksi sejarah tuh aku suka. jadi kita udah. Atau Aku mungkin nggak yang nggak terlalu beririsan sama kalian, aku nggak tahu. Aku suka baca buku prosa dan puisi, itu aku suka. Aku juga suka sih. Dulu aku ada masa di mana aku suka baca-baca puisi Sapardi. Iya. Terus apa? Siapa yang barusan meninggal? Joko Pinurbo. Iya. Nah, Iya, gitu-gitu dulu. Anda jauh dari Ada literasi. ada satu buku yang sangat puitis banget. Apa tuh? Apa? Hah? Yang Al-Quran. Al-Quranul Karim itu itu puitis sumpah. Bener. Saya- Surat-surat yang Iya. surat-surat favorit aku di kitab suci di Al-Quran itu yang puitis-puitis, yang bentuknya syair itu. Iya, serius loh Mas, kalau Quran itu adalah kitab puitis ya. Loh iya, Iya. saya setuju aja ini. Setuju lah aku, mantap. Iya. Teman. Jadi pertanyaannya adalah Nah langsung dibanting kan setirnya kan. Nah, begini nih. Udah aware kan? Udah aware di baca episode 1 masa udah di cancel nih teman-teman. Enggak. Sabar-sabar dong. kamu setuju nggak dengan pernyataan bahwa jangan banyak-banyak baca buku, nanti kamu jadi ateis. Kamu tahu nggak sih waktu ada anaknya pejabat yang buka kerudung, terus orang-orang tuh menyangkut pautkan dengan dia tuh pernah ngupdate foto dia lagi baca buku Sapiens dan spekulasi banyak orang buku Sapiens tuh menggiring dia untuk keputusan buka kerudung gitu. Tapi kan emang isinya Sapiens gitu kan. Agama itu fiksi. Tapi kan Hak tidak. asasi manusia Tapi itu fiksi. nggak mesti membuat orang kehilangan imannya loh. Oh betul, Begitu. cuman kan untuk orang yang cukup konservatif itu buku yang mungkin bisa apa ya, mengagetkan gitu. Jadi jangan kebanyakan baca buku. Enggak. Jangan banyak baca buku yang kayak gitu. Enggak juga sih. Kayak aku tuh ngerasa anggaplah apa yang mereka imani itu benar ya. Oke. Kalau memang apa yang kamu imani benar, semakin banyak kamu mencari tahu tentang kebenaran, ya akan semakin terbukti benarnya nggak sih? Ngerti logikanya nggak? Jadi takut ateis itu tidak bisa menjadi justifikasi untukmu Tidak berhenti baca buku. mencari Iya, ilmu gitu. Oke. Kalau dari aku malah mungkin bukan soal mencari kebenaran ya, tapi lebih ke literasi sendiri, religious literasi lebih tepatnya sih. Karena menurut aku tuh ketika kita terjebak pada realitas subjektif, intersubjektif kita sendiri gitu. Kalau lagi-lagi nih korban sapiens gitu. Iya. Kalau misalnya kita nggak aware gitu, kalau misalnya agama itu ada macam-macam. Kalau misalnya agama itu intersubjektif, kalau agama itu fiksi misalnya. Dan kalau kita nggak aware agama itu intertwine sama politik dan budaya gitu, itu bakal bikin kita close minded banget gitu. Tapi masalahnya gini loh, kita kan Indonesia ini salah satu negara yang cukup kuat ya agamanya. Ya kalau misalkan kalian kuat, kalian mempunyai keimanan yang kuat ya, semestinya kalian tidak takut karena kan baca buku-buku itu gitu loh. Nah, itu poinku exactly kan. Jadi Yeah. harusnya kalau kamu makin baca buku tuh harusnya dengan keimananmu yang katanya kuat tadi tuh nggak Yeah. akan membuatmu goyah gitu loh. Apalagi kalau yang dibaca itu buku-buku yang memang risetnya bener, secara saintifik udah bener, ada banyak argumen yang solid juga di sana. Jadi harusnya sih, kalaupun kamu nggak setuju, ya itu bisa didiskusikan gitu. Nggak langsung kayak baca buku Sapiens terus kayak, wah aku akan coba jilbabku, nggak gitu.
Pasti prosesnya pelan-pelan itu. Nggak mungkin langsung baca Sapiens kayak, oh ini jilbab tidak berarti, nggak mungkin gitu. Tapi kalau misalkan Mas Adit bilang pelan-pelan, berarti masih ada kemungkinan untuk sampai ke sana. Berarti emang kebanyakan baca buku bikin ateis? Ya nggak juga. Soalnya kalau misalnya banyak baca buku jadi ateis itu, aku tuh lupa salah satu filsuf di Indonesia itu pernah bilang, aku tuh lupa siapa namanya. Ini shortsnya tuh muncul terus di reels aku. Dia bilang kebanyakan belajar tuh memang bisa bikin ateis, tapi belajar yang lebih dalam lagi itu bisa membawamu pada iman yang sesungguhnya. Gitu katanya. Apa itu iman sesungguhnya? Gitu katanya. Iya. Kurang lebih. Itu banyak loh. Jadi kalau misalkan kamu baru minum gelas ini cuma satu tegukan, kamu tuh bakal jadi ateis. Tapi di tegukan terakhir lah kamu bakal menemukan Tuhan. Nah kayak gitu-gitu. Jadi aku masih percaya pada harusnya belajar, ya apalagi belajar sesuatu yang memang benar, tidak akan membawamu menjauh dari kebenaran. Oke. Gitu. Jika asumsinya adalah Jika bahwa asumsinya itu kebenaran. Iya. Iya. Benar. Harusnya begitu kan. Nah, aku pernah dikasih tahu kenalanku yang katanya dia dikasih tahu romonya bilang kalau baca Alkitab tuh separuh-separuh aja, karena kalau baca seutuhnya nanti jadi ateis. Waduh. Saya tidak pernah punya pengalaman dengan romo yang seperti itu sih. Walaupun gitu. Malah menggiat walaupun sebenarnya kalau di dianjurkan gereja baca. Katolik itu strict banget aturan untuk baca Alkitab. Oh gitu. Iya. Orang itu bahkan tidak disarankan untuk baca Alkitab sendiri tanpa guidance gitu. Oke. Kayak ngerandom gitu nggak disarankan. Oke. Kalau gereja Katolik itu bahkan punya kayak panduan, kamu hari ini bisa baca apa, terus tafsirannya apa, besok ada apa lagi. Jadi ada buku tafsirnya sendiri gitu setiap tahun kayak diterbitkan gitu. Diterbitkan versi terbaru itu, versi revisi. Versi. Ada update-nya gitu ya. Kan kalau gereja itu kan gereja di sini hari ini baca apa, di belahan dunia lain pun juga akan sama bacaannya. Oh iya, emang Katolik sebagai organized religion tuh oke ya. Nah memang gitu. Jadi mungkin pesannya sebenarnya adalah bukan jangan baca Alkitab banyak-banyak, tapi kayak jangan sampai kamu baca Alkitab itu dengan guidance atau tafsiran yang keliru gitu, yang nggak sesuai dengan arahan gereja Katolik, kurang lebih kayak gitulah. Berarti baca buku itu penting. Oh, buat aku penting banget. Kenapa? Kalau aku tuh ngerasa Kan informasi bukan cuma dari buku, belajar bukan cuma dari buku. Itu aku tuh sering banget dapat komentar kayak gini nih. Wah, aku tuh sekarang kalau cari informasi mah nonton podcast gitu. YouTube, TikTok bro. jangan TikTok lah. TikTok bro. Sekarang anak-anak tuh kalau nge-google apapun ke TikTok, jadi nyari di TikTok info apa nih, selalu ada influencer yang kayak nerangin gitu. Kalau kita cuma nyari ilmu dari buku, ya mentok gitu, kamu bakalan kalah sama ChatGPT 4 yang kamu tanya apa dia langsung jawab kan. Tapi kan buku nggak cuma fungsinya buat nyari informasi. Buat apa? Buku bisa buat hiburan nih kalau kita baca novel ya kan, melatih imajinasi, melatih fokus. Dengan kita baca buku-buku sains nih ya, kayak kita suka tadi, KPG tolong dibantu. Ada ini tap in. Jadi kalau misalnya kita baca buku-buku yang sudah ditulis rapi oleh peneliti-peneliti, kita juga bisa belajar cara berargumennya bagaimana, cara menyampaikan pendapatnya bagaimana. Di dunia yang semakin cepat, buku membantu kita untuk melambat. Anjay. Ini tuh kayak ada bukunya, kalau nggak salah penulisnya tuh Rolf Dobelli. Dia tuh aku lupa lagi judulnya, tapi premis utamanya tuh udah nggak usah baca berita. Justru yang harus kamu baca tuh buku. Karena headline tuh setiap hari ngasih kamu bikin kamu overwhelmed sama information, tapi kamu nggak dapet solid explanation yang komprehensif gitu. Aku pengen tegasin bahwa tadi bukunya tuh betul-betul buku yang bagus ya, betul-betul buku yang terstruktur gitu loh. Soalnya ya kita juga tahu bahwa buku-buku ada yang ada yang jelek, ada yang dialog dengan jin muslim lah, ada yang sejarah yang disembunyikan oleh dunia lah. Emang dialog dengan jin muslim itu buku jelek menurut kamu? Aduh. Aku ya intinya adalah meskipun buku pun kita juga mesti pilih-pilih lah mana buku yang bagus, mana buku yang jelek gitu loh. Kalau misalkan ada teman-teman yang baca dialog dengan jin muslim ya aku nggak mau bilang itu juga. Itu kan bisa aja buku fiksi ya. Enggak, kalau aku tuh aku nggak tahu sih itu isinya, kamu tahu?
Setahu aku itu non fiksi loh. Mau mungkin fiksi lah. Ya nggak mungkin non fiksi lah. Tapi maksudnya itu ditulis sebagai non fiksi gitu ya. Ya setahu aku. Ditujukan Enggak, tapi sebagai kalau buat non-fiksi. kalian berdua kan semuanya fiksi. No. Oke, so let's aku mungkin bakal disebut sebagai book shaming ya tuh. Saya dulu juga pernah. Buat aku bahkan buku-buku yang maaf banget pengembangan diri. Sebagian buku pengembangan diri. Ya. The Secret, Law of Attraction kayak gitu. Buat aku tuh bukan buku-buku yang Bukan buku yang Oke, bagus, bukan gitu buku loh. yang oke. Ada dua kubu nih. Ada yang bilang banyak baca buku itu bikin kita pintar. Ada yang bilang banyak baca buku nggak bikin kita pintar. Kan menurut aku berarti kan akar masalahnya ada dua nih. Apakah bukunya emang bagus atau pembacaannya atau pembacanya bisa mengolah dengan bagus gitu. Oh. Jadi kalaupun misalnya bukunya jelek, anggaplah Dialog dengan Jin. Dialog dengan Jin itu adalah The Secret. false fabrication of non-fiction gitu ya, atau The Dendam banget Secret. kamu sama The Secret ya. Nah, pembacaan yang bagus akan bisa menilai kalau buku itu nggak bagus, ya nggak sih? Maksudnya karena si pembaca ini juga bisa memproses bacaannya gitu. Oh iya. Ini aku Maksudnya kayaknya dia punya kerangkanya nih sebagai pembaca. punya jawaban yang mungkin nggak tahu kalian bisa setuju apa enggak ya, tapi anggaplah kita punya buku jelek nih. Tapi kalau kita sebagai pembacanya udah bagus, bisa mengolah informasi dengan baik. Sejelek apapun bukunya, kayaknya kita bisa ambil Benar. sesuatu yang baik tuh. Nah, cuman masalahnya adalah bagaimana kita mempunyai kerangka yang bagus itu gitu loh, untuk menilai suatu buku ini bagus atau jelek. Nah, Setuju. benar sih. Itu harus dengan pengalaman baca buku bagus, ya nggak sih? Iya. Nah, Mungkin aku analogikan pembaca yang bagus itu seperti saringan deh. Jadi sejelek-jeleknya pembaca adalah pembaca yang nggak punya saringan. Jadi apa yang dia baca tuh kayak ditelan Diterima aja, mentah-mentah. bener. Nah itu tuh orang yang suka misalnya baca konspirasi lah, atau mungkin selevel baca ini WhatsApp hoax. Itu kan kayak langsung di-share lagi, langsung ngerasa urgensinya gitu untuk nge-share hoax ini. yang percaya kok, oh bumi itu memang bentuknya spir gitu. Tapi aku pengen tegesin bahwa jangan menimbulkan kesan bahwa ketika kalian baca buku jadi balaslah baca buku, toh baca buku juga disangka pembaca yang jelek. Aku nggak pengen menimbulkan kesan itu ya. Jadi kalau misalkan kalian baca buku dan ternyata kalian baca buku The Secret itu nggak apa-apa karena Masih The Secret loh. karena memang bacaan awal aku itu Oh terus kamu akhirnya mengonsumsi buku lain kayak, ini buku sampah. gitu. So jadi bagian dari perjalanan untuk membentuk kerangka yang baik untuk menilai suatu buku itu bagus atau enggak, itu juga dimulai dari baca-baca yang jelek. Oh, itu aku setuju banget. Aku kan sekarang ngelihat ya, sebenarnya fenomena di Indonesia itu salah satunya adalah, oke kita baca buku fisik itu mungkin masih jarang ya orang-orang ya. Tapi ternyata banyak juga gelombang orang-orang yang baca AU. You guys don't know AU? Naon sih? Apa AU? AU itu kayak Terang. fan fiction yang ditulis sepotong-sepotong biasanya di Twitter atau di TikTok Oke. gitu. Terus bisa bentuknya kayak narasi-narasi singkat, terus Oke. lanjut lagi besok episode baru gitu. Oh. Kalau enggak yang bentuknya fake chat gitu. Oh, yang kayak di AU. Twitter Kayak di gitu Twitter, ya. yang ceritanya tuh kayak misalnya ada boyband Korea gitu, terus gimana sih kalau mereka benar. tinggal di Indonesia gitu. Atau cerita perselingkuhan yang palsu gitu Iya, ya nggak sih? tentu kalau kita bilang ya kualitasnya bagusan mana, AU ini atau Ernest Hemingway gitu kan. terlalu jauh ya. Tentu saja kan kayak ya obviously Ernest Hemingway gitu, Pulitzer winner kan. Iya. Cuman kalau kalian startnya dari AU, startnya dari novel-novel ringan di Wattpad gitu ya, nggak apa-apa. Iya. Mulai aja It's okay. habit bacanya dulu, tapi nanti diversifikasi bacaan kalian. Nah itu tuh Iya. bahasanya. Betul. Karena kita baru punya kerangka pembaca itu emang setelah pengalaman banyak baca itu, ya nggak sih? Betul. Kita baru kebentuk nih selera kita aja baru kebentuk, anggaplah selera fiksi itu baru kebentuk setelah kita mengkonsumsi banyak jenis cerita gitu. Kayak misalnya baca cerita fantasi, misteri,
romansa, drama. Terus kita baru tahu, oh ternyata aku nggak suka nih jenis cerita yang kayak gini. Aku sukanya yang stimulating, nggak suka yang thrilling gitu. At least itu tuh menumbuhkan dulu minat bacanya ya. Karena yang aku ngerasa, aku juga dulu tuh bukan pembaca Mas, karena aku juga malas banget baca. Dulu itu kapan? Waktu kamu umur berapa? 2017. Oh berarti belum terlalu lama ya? Pinter ya dia jawabnya ya. Tapi Nggak aku- mau sebutin iya. umur berapa. Mau bocor tuh usianya berapa. Keren. Kamu keren Mas. Keren kamu, Apriyadi. Saya tuh gak suka baca buku. Hmm. Tapi bentar, 2017 atau sekitar itulah. Mm-mm. Tapi yang bikin saya suka baca itu tuh karena saya menemukan buku yang buat saya enak untuk dibaca gitu loh. Apa? Sapiens. Oh. Aku nggak inget tepatnya kapan ya, 2017 atau 18 gitu loh. Korban Iya, ateis iya. Sapiens ya, ini korban pertamanya ini. Kayaknya Sapiens itu terbit emang sekitar 2018 kali ya? Iya kayaknya. Oke. Nah itu tuh buku, salah satu buku yang buat aku kayak, ternyata membaca tuh seenak ini gitu loh. Tapi emang Yuval Noah Harari itu sebagai penulis tuh superior sih. Iya. Persuasif. Bener, emang dia tuh storyteller yang Bagus. sangat oke. Jadi untuk teman-teman yang masih suka baca AU, baca The Secret, it's okay. Yang penting minat bacanya aja dulu ada gitu loh. Betul. Kita tidak book shaming teman-teman. Iya. Ya dikit lah, book shaming dikit. Book shaming dikit. Kalau kalian udah kelamaan di situ, cari yang lain. Menurutku berlaku juga buat orang-orang yang terlalu banyak baca non-fiksi, terlalu banyak baca buku-buku sains gitu. Baca fiksinya. Baca Iya. fiksi biar empati kalian tuh jalan gitu. Betul. Karena kan memang terbukti ya baca fiksi itu bikin empati. Tapi menurut kamu garis merahnya tuh gimana sih? Baca fiksi itu bisa menumbuhkan empati. Kayak garis merahnya di mana? Ini kalau yang aku pelajari dari bukunya Johan Hari yang Stolen Focus. Itu kan bookstagram banget vibe-nya. Anjay. Rekomendasi teman-teman. Apa kata Johan Hari? Dari penelitian yang dikutip sama beliau itu orang yang sering baca fiksi itu memang lebih punya empati daripada orang-orang yang nggak biasa baca fiksi. Dan Nah, itu karena Hipotesisnya adalah karena orang-orang yang baca fiksi itu lebih sering menempatkan dirinya di posisi orang lain, ya, gitu. Terus lebih bisa membaca situasi, lebih bisa membaca obrolan itu mau dibawa kemana. Jadi emang penting gitu, nggak cuman perbanyak ilmu kenapa alam ini tercipta, kenapa society seperti ini, tapi perlu juga untuk ngelihat orang kalau di posisi ini seperti apa ya, gitu. dan itu pengalaman yang bisa kita rasa secara mendalam kalau kita membaca fiksi. Betul. Terutama fiksi gaya Amerika dan Indonesia dan Jepang. Karena kamu tahu nggak fiksi Eropa dan Eropa Timur sana dingin. Dingin dalam arti kita nggak tahu nih tokoh utama kita lagi mikir apa ya, tahu-tahu dia bunuh diri gitu. Kita nggak tahu dia mikir apa, tahu-tahu dia bunuh orang. Bukannya Jepang juga gitu ya? Ada yang begitu. Nggak tahu, Tapi kan Jepang banyak monolog. Maksudnya kita bisa tahu isi hati karakter kan. Nah, novelis Indonesia juga caranya begitu. Orang Amerika juga caranya begitu. Tapi kayaknya karena kita itu banyak influencer juga dari dua itu kali ya. Iya, kayak mungkin karena kiblat literasi kita emang ke barat ya. Dan mungkin ke Jepang juga ya nggak sih? Banyak Jepang sih kalau Banyak apalagi yang Jepang. kayak penulis-penulis baru ini nih. Kayaknya karena mungkin sastra Jepang udah mulai banyak diterjemahkan ke kita ya. Benar. Jadi banyak paparan banget tentang sastra Jepang gitu. Benar. Dan ternyata cocok sama selera kita. Iya, banyak yang sastra suka Jepang. pembunuhan-pembunuhan gitu kita nih. Iya. Anda salah satunya kayaknya ya. Betul. Gila. Siapa favorit Jepang? Akio Shirikako. Itu tuh. Aku cuma baca Minato Kanai. Yang mana? Yang difilmin, sumpah. yang mana? Yang itu. difilmin. Yang minum susu. Ya, yang minum susu ada dia campur HIV kan, ada HIV itu. Ya aku lupa lagi judulnya. Confession. Confessions. Udah gila sih orang-orang nih. Iya. Tanggung jawab penerbit Haru. Tolong. Mulai banyak nih orang-orang yang psikopat-psikopat ditumbuh nih. Karena mungkin itu apa ya, eksplorasi penulisnya cenderung nggak dibatasi kayaknya. Maksudnya karena sadar itu dunia fiksi, penulis tuh bebas mau nulis tentang apa. Betul. Kalau dia menulis ini si karakternya bunuh anak kecil, kan sebenarnya dia nggak bunuh anak kecil, itu cuma Iya, cerita gitu loh. Sedangkan cerita fiksi
ada nih cerita fiksi syari, aku lupa lagi. Ya pokoknya ada novel-novel yang hype banget zaman aku remaja. Ayat-ayat cinta. Ya pokoknya Angkatannya angkatan itu, sekitar gitu. Ayat-ayat Cinta Angkatan itu membungkus drama romansa tapi syar'i gitu. Jadi karakter-karakternya ini tetap pada koridor syariat. yang tapi Mungkin Kenapa? karena Nggak jadi. Jadi dibatasi gitu ya, nggak bisa. Iya. Iya, mungkin ada komponen bisa jadi ada komponen dakwah di situ. Tapi menurut aku itu lebih ke moral sense of penulisnya. Penulisnya nggak berani mengeksplorasi cerita di luar limit moral yang dia pegang. Ih, gokil. Dia nggak mau menggambarkan, misalnya anggaplah itu kan poligami, bikin kayak cerita trisamnya gitu. Tapi kan enggak, dia malah menggambarkan ini karakter-karakternya ini sangat godly gitu, sangat. Ini waktu pertama kali aku ngonten buku ya, ada temen aku tuh yang nyindir gini, kamu kapan-kapan coba deh review novel-novel yang plotnya sama itu. Yang mana tuh? Yang ini nih, yang Cinta Segitiga. Bener, Cinta Segitiga. Antara mahasiswa dari luar negeri, Oke. lalu jatuh cinta sama satu cewek yang sangat religius, lalu cewek satunya beda agama. Oh. Nah, lalu nanti endingnya tinggal dua nih, antara ya kan, yang pindah agama, yang beda agama pindah atau yang beda agama meninggal. Tapi Plotnya begitu-gitu kan? benar. Tapi apa namanya, drama romansa bukan cuma di sastra, drama romansa film juga gitu nggak sih? Romansa-romansa pindah agama, kayak cinta lintas agama, romansa-romansa cinta segitiga, perselingkuhan, itu nggak tahu kenapa seksi banget. Nah, Karena itu yang relate buat kalangan bawah kali. ih kamu klasis Jangan banget, bilang Iya. kalangan bawah lah. Gitu ya? Jangan bilang kalangan bawah. klasis Ini, banget guys. proletar. Nah, Sama ya, tetap ya. Enggak nolong ya. Apakah sejahtera? Tetap ini. Nah, ini makanya penulis-penulis yang misalnya kayak Kayak aku. Eka Kurniawan. Kayak Ya aku dia. belum baca tulisan kamu. Sorry. Mana your copy. Belum jadi, masih dicetak. Kan Sabar. kemarin udah Iya sih. iklaninnya. Sorry. Nanti iklan lagi teman-teman. Makanya penulis kayak Eka Kurniawan itu bisa mencolok di Karena dunia unik sastra ya. kita. Benar, karena Eka Kurniawan tuh termasuk yang berani gitu, kayak berani gitu. Udah baca- Berani melabrak di limit norma umum. Pernah baca Eka Kurniawan nggak? Aku tuh sedikit banget baca fiksi, jadi Paling favorit Eka Kurniawan yang mana? Aku juga termasuk sedikit baca fiksi, tapi Eka Kurniawan tuh aku baca aku baca Cinta Luka Cinta. cantik. Cantik itu luka. Seperti rindu, seperti dendam. Rindu Hayal Putus Dibalas. dibalas. Betul. Terus sama satu lagi yang ada yang ada harimaunya apa ya? Yang yang baru. Yang ada kesurupan Oh, nggak harimau. tahu. Aku lupa. Enggak baru, lama. Hmm. Ada ceritanya kesurupan harimau, ternyata Berarti udah baca harimaunya banyak beneran. gitu. Ternyata banyak. Ternyata hitungannya banyak ya. Aku Eka Kurniawan, aku belum nggak baca banyak. Cuman so far yang jadi favoritku yang Aku lebih suka O daripada Cantik Itu Luka. Kenapa kamu suka O? satu judulnya nyeleneh, Aneh. ya kan? Aku sebenarnya nggak akan Judulnya cuma beli. judulnya. Covernya juga jelek kayak monyet nggak jelas gitu. Tapi emang ceritanya monyet. Bener. Nah itu tokoh utamanya monyet, tapi bukan Animal Farm, ngerti nggak? Kalau Animal Farm kan memang fabel. Enggak, ini monyet hidup di dunia manusia. Misinya adalah aku ingin ketemu Menjadi Rhoma Irama. Enggak sih. menjadi Raja Dangdut Menjadi Raja Dangdut. gitu. Aneh kan? Aneh Kan? tuh. Tapi buat kalian kalau misalkan kita pengen nulis buku dan kita ingin menyampaikan sesuatu nih, menyampaikan ide kita, kalian akan milih menyampaikan itu lewat fiksi atau non fiksi? Karena aku tahu kalau misalkan menyampaikan sesuatu lewat fiksi, itu perasaannya beda ya. Bisa jadi iya. Aku sebenarnya kayak bocoran dikit tapi tolong dirahasiain. Aku lagi nggarap buku, bentuknya kumpulan esai, dan sedikit banyak itu akan berbentuk cerita, tapi sebenarnya nggak sepenuhnya fiktif gitu. Cuman mungkin aku akan mainin gayanya kayak agak
seperti buku-buku yang aku suka baca, aku tuh suka prosa gitu loh. Jadi mungkin aku akan romantisisasi di situ, tapi mungkin tipis aja gitu, nggak terlalu nyastra. Cuman aku nggak pengen sih nulis fiksi, cuman kayaknya aku nggak jago, lebih karena nggak terlatih aja sih. Aku nggak pernah nulis fiksi. Kalau aku malah fiksi. Udah tulis juga kan. Iya, dan kalaupun aku mau bikin lagi, aku akan bikin fiksi lagi. Kenapa nggak tertarik untuk menulis not fiksi untuk menyampaikan? Tertarik, tapi nggak sekarang. Kayak satu, aku bukan orang yang kredibel. As in kayak aku nggak punya gelar yang cukup untuk. Non fiksi kan nggak butuh gelar. Kamu kan bisa nulis apa aja. Aku tuh pengennya kalau bikin non fiksi itu yang beneran di covernya tuh ada namaku legal siapa, terus ada PhD gitu atau kalau DRS udah enggak ya? Udah bukan eranya DRS ya. Udah lama banget ya DRS ya. Tapi itu pola pikir aku dulu tahu. Aku dulu mikirnya aku cuma bakal jadi konten kreator Favivu atau aku nulis buku cuma kalau aku at least S2. Aku tuh maksud gue adalah kayak kalau udah ada gelar yang kayak S2 gitu kan, Master of apa, terus aku beneran riset gitu. Jadi non fiksinya tuh nggak mau yang remeh. Beneran niat, misalnya niat, kayak terus sumbernya banyak, interview sama banyak kalau orang. Kalau kamu suka Johan Hari berarti kamu suka jenis non fiksi yang investigasi. Betul. Yang jurnalistik betul, gitu ya. Tapi fiksi pun juga sama melakukan riset kan, dan itu juga sama-sama capek kan. Capeknya beda. Capeknya kalau fiksi itu kan bebannya banyaknya di imajinasinya. Mungkin riset sekali 2 kali, ya kan? Terus imajinasinya aja kita liarin. Kalaupun nanti hasil imajinasi kita beda sama dunia nyata, ya nggak apa-apa, namanya juga fiksi kan. Nah kalau non fiksi itu bebannya adalah menyampaikan dengan akurat. Betul, akurasinya itu. Dan aku suka banget dari omongannya kemana, kayak pengennya tuh beneran yang bentuk jurnalistik gitu, yang nyari ini tuh sebenarnya faktanya kemana gitu. Ada misteri apa lagi yang bisa digali. Mungkin background juga karena aku sempat setahun itu kerja di media juga ya. Jadi pengen membawa semangat yang sama, semangat jurnalistik yang sama kalau aku mau bikin non fiksi. Jadi kayaknya nggak sekarang kalau non fiksi. Sedangkan ide-ide fiksi itu di kepala lagi banyak gitu. Ada banyak. Kalau aku tuh start fiksinya biasanya gini. Dunia sekarang kayak gimana? Nih, aku lagi ngebayangin idealnya kayak gimana sih? Ada apa sih idealnya yang sekarang nggak ada? Coba kita bayangkan gimana kalau idealku ini ada gitu. Jadi kalaupun aku mau bikin fiksi kayaknya bakalan arahnya ke sci-fi gitu. Nggak akan bikin historical fiction gitu. Iya. Aku kalau bikin fiksi likely aku juga akan bikin cerita yang absurd. Nah, tapi ya mungkin nanti karena menurut aku itu heavy work. Mungkin kayak yang magical realism gitu. Kayak Kafka gak sih yang tiba-tiba jadi kecoa? Bisa jadi. Bug gitu. Aku masih ngerasa itu premis lucu itu. Aku tuh kepikiran pengen bikin kayak kumpulan cerita pendek. Yang isinya tuh mimpi aku sebenarnya. Aku tuh orangnya kemimpian banget. Kayak dan mimpi aku tuh vivid banget gitu. Dan aku bisa inget gitu. Oh, mimpi tidur gitu ya. Mimpi tidur. Dan itu tuh bukan impian ingin jadi dokter. Mimpi literally gitu. Dan aku tuh dan kalau misalnya aku ceritain mimpi itu ke orang gitu. Si orang itu tuh terhibur kayak, "Lah, kok detail banget gitu. Lah, kok seru banget. Lah, ternyata ini ada lanjutannya gitu." Tapi, terus kayak, setelah bangun tidur tuh langsung dicatat ya? Enggak. Oh, enggak, tapi langsung inget gitu. Iya, emang masih inget aja. Tapi kamu pernah mimpi yang sampai inget gitu enggak? Pernah, tapi Enggak sedetil Kumela. Enggak lah. Nah iya, aku baru tahu. Aku kira semua orang tuh kayak gitu. Ternyata aku baru tahu ternyata kebanyakan orang tuh mimpi sekilas-kilas doang dan atau lupa gitu. Sebangun tidurnya lupa gitu. Tapi mimpimu ada kayak opening, middle sama closing gitu mimpimu? Fiksi banget mimpinya. Random lah. Random lah kalau mimpi. Random. Emang ada intonya kalau mimpi. Random. Makanya ceritanya bakalan absurd dan likely kayak magical realism. Soalnya aku kalau mimpi terakhir yang aku beneran inget tuh, aku mimpi ada mesin cuci kesurupan. Bingung gak lo? Itu bagus loh kalau dibikin jadi fiksi. Enggak, aku pun juga gak bisa ngebayangin tuh mesin cuci kesurupan tuh gimana, tapi aku inget banget. Gitu ya. Itu mesin cuci rusak ya? Itu mah rusak aja gak kesurupan. Gak kesurupan tuh.
Berarti oke, kayaknya so far kayaknya banyak ya. Aku berasumsi banyak buku yang kita baca itu beririsan gitu. Coba kalau misalnya dikerucutin, sebutkan 5 atau 10 atau terserah penulis-penulis favorit kamu gimana? Siapa? Aku sekarang lagi suka banget baca Richard Dawkins. Waduh. Nggak gini kan, saya latar belakangnya komika ya. Aha. Richard Dawkins tuh lucu-lucu. Kok bisa lucu? Isinya premis, isinya komedi. Kamu nggak offended? Itu kan banyak menyindir. Galak loh dia itu. Lo justru karena galaknya tuh lucu kan. Kita sering lihat banyak komedi marah-marah lucu kan. Nah itu tuh, aku ngerasa bukunya dia, terutama yang God Delusions ya, itu lucu banget. Itu kan menyindir langsung ini. Justru Christianity. karena sindirannya itu menurutku On point. terus caranya dia menyampaikan itu kayak beneran orang marah sebel, kayak bapak-bapak nggak punya temen terus yang ngeluh di bukunya tuh nggak sih? Jadi lucu, ini kayak anjir nggak ada yang mau nemenin orang ini, ini nggak ada temen ngopinya dia marah-marah di bukunya itu. Iya berasa marah Iya kan? Berasa keras kan. Bukunya tuh marah-marah yang kayak apaan sih orang beragama begitu. Dia tuh ada kesan manganya tapi ya tadi kesannya Lucu kan? Iya. Jadi marah-marahnya itu lucu. Kalau di stand up itu ya model-model komedi, kalau kamu nonton Louis C.K. terus Josh Carlin gitu-gitu loh. Itu yang emang marah-marah tapi lucu aja. Ingat gak sih yang di The God Delusion itu kalau gak salah yang bab 2 pemulaan awal-awal, dia bilang kalau the God of the Old Testament adalah Tuhan yang misoginistik, suicidal, fanticidal, filicidal dan sebagainya. Itu lucu buat kamu ya? Itu lucu buat kamu ya? Oh bukan yang itu. Salah satu yang jadi lupa kan. Yang buat aku lucu itu dia ngomongin ini. Dia mengutip salah seorang filsuf, aku lupa siapa namanya, tapi dia bilang kita kalau mau toleran sama agama orang lain itu ya sebatas kita toleran sama temenmu yang bilang istrinya cakep sama anaknya baik aja. Kita nggak harus percaya, kita nggak harus ngerasa itu benar. Bisa jadi anaknya berisik gitu kayak knalpot Vespa gitu kan. Tapi ya udah kalau temen percaya itu ya udah sih biarin aja gitu. Itu lucu buat aku. Karena relate gitu. Kayak aku tuh kayaknya temen aku tuh anaknya gak cakep itu deh. Tapi foto terus gitu. Enggak sih. Aku juga suka Dawkins. Tapi sebenarnya daripada yang buku-buku Dawkins yang ateistik ya, aku tuh paling suka ya Magic of Reality. Iya betul. Aku tuh suka cara Dawkins bisa membreakdown konsep sains yang kompleks menjadi kayak potongan-potongan paragraf yang bisa aku cerna gitu. Itu buku soalnya dibikin untuk anak 12 tahun. Benar. Oh gitu. Iya. Untuk level kecerdasan anak SMP. Iya. Wah berarti cocok buat orang Indonesia dong. Tapi anak SMP di sana ya, bukan di sini. Nah, aku sebagai pemuda Pemuda Indonesia. karena bacanya relatif udah lama, itu tuh kayak fascinated banget sama tulisan Dawkins. Aku belum sampai sana sih. Aku Dawkins baru 2, yang God Delusion sama yang Selfish Gene. Selfish Gene itu pun gara-gara aku tahu buku itu, dia adalah itu buku yang pertama kali menciptakan terms meme kan. Nah, kawan-kawan aku kan meme maker ya kan. Jadi kayak penasaran nih sama sejarah kehidupan kalian dari mana nih. Terus kayak ternyata begitu argumennya. Lucu-lucu sih. Dawkins itu adalah 2019 Dawkins itu adalah betul-betul pahlawan aku banget. Jadi aku bikin jaket, terus aku ada tulisan Richard Dawkins. Allah berlebihan. Aku tuh saking sukanya gitu loh. Apa yang kamu suka? Dia tuh adalah orang pertama yang membuka aku untuk melihat dunia sebagaimana adanya gitu. Anjay. Ketika aku melihat dunia dalam apa tadi bilang? Apa? The Spell. Breaking the Spell. Okay. Breaking the Spell. Daniel Sidene. Katakanlah kayak gitu ya. Ketika aku melihat dunia dalam The Spell itu, Dawkins tuh kayak yang Mematahkan yang break the spell. spell for you. Break the spell, Mematahkan. Dan mantranya. dia tuh sangat ramah sama anak-anak. Maksudnya tadi Ternyata iya. The Magic of Reality itu ditulis untuk 12 tahun. Oh jadi kamu jalurnya Magic of Reality dulu? Awalnya. Terus Terus selain yang Magic of Reality, itu ada yang di Outgrowing God. Itu juga untuk anak-anak, anak remaja. oh gitu. Iya. Oh, makanya enak dibaca ya. Itu enak dibaca sumpah. Dan Sabar ya teman-teman, saya susul ya habis ini ya. Iya. Saya sabar ya teman-teman ya. Outgrowing God itu relatif ringan dan gak segalak God Delusion. I think. itu macam ini loh, macam
Patalite dari The God Delusion. Kalau The God Delusion premiumnya, kalau Patalite-nya itu Pertama, premium udah nggak ada bang. Premium Oh, iya, lebih jelek iya. lagi itu premium. maksudnya ya Dia lebih klasis pak, gak ngerti struggle kelas bawah. Beli selalu Pertamax aku dia. sama loh kalau Kumaila baca. Kalau Kumaila baca yang Outgoing God itu sama banget sama yang The God Delusion. Cuman beda penyampaiannya aja. Kalau yang The God Delusion untuk orang yang udah dewasa, kalau yang Outgoing God itu untuk anak-anak. Lebih ke- Aku lebih ngerasa God Delusion tuh lebih galak, lebih marah-marah. Iya. Outgrowing God itu lebih chill. Tapi aku suka yang marah-marah karena saya kan mencari-cari bahan komedi. Lucu-lucu marah-marahnya dia itu. Kayak pengen ku temenin. Udah bang, jangan marah-marah mulu bang gitu. Berarti punchline the best yang Richard Dawkins itu ya? Itu kayaknya yang kayak kenapa disamain kayak anaknya jelek gitu. Itu lucu banget. Aku ada satu kutipan Dawkins yang sangat lucu banget. Jadi dia tuh menceritakan soal Ini ini ya. kita menjelaskan Richard Dawkins kayak seolah dia komedian. Memang kan? Tapi lucu. Emang lucu. Tapi lucu. Jadi dia menceritakan soal golongan yang ini ya, golongan yang percaya bahwa pada hari tertentu kamu tuh akan diangkat ke langit itu. Terus dia ngomong kalau ya bumi itu kan bulat ya. Terus yang di Eropa ini bakal ke sini, terus yang di belahan buminya ini bakal ke sini. Ini bakal ke sini, ini bakal ke sini. Jadi kayak Komedi. beda-beda loh directionnya gitu. Atasnya nggak sama. Atasnya nggak sama. Jadi meskipun ayo kita ke langit, ayo. Ternyata langitnya beda loh sumpah. Makin jauh. Nah betul. Iya lagi. Aku ada. Bener. Itu kayak menghancurkan apa ya? Menghancurkan Konsep kita tentang Tapi itu kehidupan di akan- langit gitu. Tapi itu akan sangat dibantah sama orang-orang yang percaya kalau bumi itu sphere. yes. Karena konsep atasnya udah jelas. Betul. Kita dikelilingi oleh kutub selatan, teman-teman. Betul. Tapi kalau misalnya kita lihat orang-orang yang argumennya bumi datar tuh, mereka tuh bisa yakin loh sama bumi datar. Oh, sebenarnya tuh aku pernah kayak ngegali banget bumi datar tuh sampai dulu tuh ada akun YouTube namanya apa ya? Flat Earth Society. Flat Earth 101 ya. Itu tuh aku hampir nonton banyak episode sampai dia yang terlalu konspiratif aku nggak ngikutin lagi. Tapi ada tuh pertanyaan-pertanyaan yang menurut aku valid untuk dipertanyakan. Terus kata dia gini, kamu gak akan bisa nemuin jawabannya karena kalau saintis-saintis ditanya kayak gini, mereka malah akan mocking penanyanya gitu, nggak dijawab dengan serius. Dan aku beneran nyari tahu mana nih, aku bisa cari di mana saintis yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan si Flat Earth ini. Dan iya bener aku gak nemu. Itu emang pertanyaannya apa? Lebih ke matematis gitu sih. Ada juga yang ini. Kalau misalnya anggaplah bumi kita ukurannya segini dan kita akan bisa ngelihat lengkung bumi ketika kita ada di jarak tertentu lah gitu. Tapi nah maka dari itu ketika kita ada di atas pesawat harusnya kita bisa melihat lengkungan berapa derajat gitu. Tapi kita nggak pernah bisa lihat lengkungan bumi. Nah itu aku tiap lagi naik pesawat aku nyari lengkungan bumi gitu. Aduh lucu banget ya. Nah terus tapi yang penjelasan-penjelasan yang aku dapat kan, yang kita dapat yaitu karena kurang jauh, kurang tinggi. Nah bedanya si Flat Earth 101 itu ngasih angka. Nah aku nggak nemu yang ngasih angka lagi gitu. Dan aku juga terlalu malas untuk ngitung sendiri. Oke. Gitu. Itu Jadi kan itu sebenarnya harusnya yang tadi aku bilang gitu, bahwa kalau kamu makin baca buku, makin ngerti ilmunya, akan makin bisa membawamu pada kebenaran gitu. Kalau misalnya kamu tadi Iya, nggak nyelah bisa. sama angka-angkanya, harusnya Iya. mungkin kamu akan ketemu tuh. Iya bisa jadi. Ya aku udah terlalu malas karena aku nganggep ya bumi bulat kan udah konsensus ya. Tapi Maksudnya kalian- kejauhan kalau jadi konspirasi gitu. Tapi ada teori konspirasi yang kalian percaya gak sih? Kan kalian anak literasi banget nih, pembaca buku banget nih, mengejar fakta banget nih. Ada teori konspirasi yang kalian percaya gak? Aku nggak. Aku nggak tahu gara-gara, nggak sih, aku bingung. aku justru gara-gara baca buku ya, baca komik sih lebih tepatnya. Jadi mulai tergoda untuk percaya kayaknya kita nggak pernah mendarat di bulan deh. Udah gak sih? Why? Baca ini gara-gara baca Billy Bat novel komiknya Naoki Urasawa. Terus kayak caranya dia untuk menceritakan kenapa kok waktu itu Amerika make sense banget bikin rekaman palsu itu tuh kayak Iya. Aku kalau ada Itu juga ada di Flat Earth 101. iya kan? Itu kalau itu kan pasti nyambungnya ke sana kan? Iya, tapi aku nggak following on nyari. Aku nggak punya kepentingan aja untuk nyari tahu apakah Amerika dan Rusia benar-benar ke bulan ya. Jadi Terus aku nggak. yang bikin benar-benar aku tahu. makin masa iya ya? Itu
ini loh sama Neil deGrasse Tyson. Neil Aha. deGrasse Tyson. Tuh, aku pernah lihat salah satu shortsnya dia tuh nelangin ini jarak ini bumi nih. Satelit kita yang paling jauh itu di sini nih. Nah bulan masih di sini. Itu kayak masih jarak bulan jauh banget ya. Emang kita benar kesana gitu masih kayak anjing mulai kerasukan teori konspirasi ini. Bahkan di Flat Earth itu mereka percaya kalau satelit itu enggak, aku lupa satelit itu enggak apa ya. Karena kalau nggak salah satelit itu total ada 13.000 dan ngasal gitu loh ininya melayangnya. Jadi nggak ada mekanisme nggak ketabrak apa gimana gitulah. Aku lupa lagi tepatnya gimana. Terus harusnya kalau satelit setinggi itu udah kebakar. Terus dia nggak jembrengin tuh materi yang dipakai buat membangun satelit tuh apa aja. Dan dia periksa tuh titik meleleh dari bahan-bahan itu. Terus dia periksa lagi di atmosfer segini itu suhunya berapa, dan harusnya ini itu udah pada kebakar gitu lah. Bagus kan? Argumennya bagus, masuk akal. Aku kalau ada satu konspirasi yang buat aku kayak mind blowing banget gitu ya, dan kita sama sekali nggak bisa membuktikan ini salah atau benar, itu ada simulation theory, hipotesis simulasi tau. Coba Lucu jelaskan, banget. elaborasi. Tiba-tiba kesana aja. Ya gampangnya adalah bahwa konspirasi ini menjelaskan bahwa kita hidup di Simulasi yang Kita mungkin live sim. yang mungkin yang menciptakan kita adalah seorang anak remaja yang lagi gabut terus mainin kita. Tapi teori ini emang betul-betul, Kenapa itu compelling buat kamu? karena gak ada caranya kita untuk membantah itu. Kalau misalkan Flat Earth mungkin kita bisa bantah dengan teori saintifik ya. Teori Tuhan aja kamu bantah. Enggak. Aku tuh kalau yang simulasi itu ya, aku memperdalaminya gini. Satu teori simulasi di mana kayaknya tokoh utamanya tuh aku deh. Aku nih tokoh utama, kalian semua tuh NPC tuh. itu solipsism itu kalau iya. ya dalam filsafat ada sebut kayak gitu, solipsism aja. Jadi cuman aku aja nih yang ada gitu. Sedangkan orang lain tuh enggak ada. Aku tuh percaya kayak orang-orang di Vanuatu gitu, mereka tuh nggak gerak tau sekarang, kayak mereka nggak ada tau mereka itu. Tapi ya itu compelling tau. Meskipun bisa aku buang gitu aja gitu ya. Tapi itu compelling buat aku. Iya kan? Dan aku punya agak berdosa sih. Aku sedikit berharap kalau itu tuh benar tau. Why so? Bahwa Anda adalah tokoh utama, aku NPC. Karena akan sangat menyenangkan kalau kita hidup di dunia kayak gitu. Anjir, lucu banget ya. Kenapa menyenangkan? Karena kalau misalnya kamu salah terus kamu kayak kalah itu kamu bisa restart kayak game gitu kan. Ada save point-nya, ada checkpoint-nya gitu. Enggak, tapi kan controllernya bukan di kamu kan, maksud kamu? Iya. Controllernya entah siapa kan? Tuh bisa jadi kita controllernya. Nggak bisa. Nggak bisa. Bisa jadi. Nggak bisa. Kalau- itu kan gampang matahinnya. Kita tinggal lihat realitas, kita tidak mengendalikan apapun. Oh enggak, Sedangkan realitasnya memang enggak bukan kita yang ngendaliin. Tapi iya, yang kita dimaksudkan yang nggak bisa dibantah ini. Kecuali ada glitch. Nah, itu. Di mana Anda merasa bahwa oke, saya bebas nih, saya bisa melihat keluar game gitu. Hantu Mantap adalah kan? glitch. Hantu ya. Hantu adalah glitch. Kalian percaya nggak sih kayak potongan-potongan video di TikTok yang Ada kan Aduh, yang, lucu banget. video live orang tidur terus ada hantu-hantu lewat. Aduh, anjir, lucu ini tuh kan kita buku ya, Mas. Seru Buku. kan? Seru kan? Makanya kan aku bilang, menurutmu orang yang udah baca buku tuh masih bisa terbebas dari teori konspirasi nggak sih? Kalian masih percaya teori konspirasi nggak sih? Aku nggak percaya tapi aku menikmati itu. Aku kayaknya sama deh. Kayak ini lucu aja sih, ada argumen seperti ini, ada kayak gini. Ini kalau beneran kocak sih gitu. Kesana aja. Tapi kayak manusia pernah ke bulan atau enggak itu kayak ya kalau misalnya ternyata pernah ya ada buktinya. Tapi kalau misalnya enggak pernah terus ternyata bukti-buktinya difabrikasi semua kayak make sense kayak. Iya, karena maksudnya halayak umum juga kayak maksudnya kayak rocket scientist itu kan elite scientist kan. Iya. Ya gitu juga. Ya wajar kalau misalnya itu konspirasi yang compelling gitu. Nanti pasti bakal ada yang komen. Nih ya ini nggak percaya dewa tapi malah percaya simulasi. Aduh, lucu banget. Bakal ada Aduh, yang lucu komen. banget. Nah, hanya di channel ini terbongkar sudah. Tapi aku enggak. Itu cuma menikmati doang. Ya.
Jadi akhirnya nggak bisa ya kita Kalau alien, maksudnya Nah, alien tuh. kalian familiar sama Alien tuh familiar loh. Fermi Paradox kan? gitu. Soalnya kalau aku sambungin dikit ya sama si Dawkin tadi. Dawkin tuh sempat dituduh bahwa dia tuh percaya sama alien. Why so? Dia tuh kan ditanya lah, dia tuh interview sama aku lupa siapa namanya, terus dia tanya buat kamu apa origin of the universe gitu loh, origin of life di bumi ini gitu. Siapa yang menciptakan DNA ini? Apa alasan, apa awalnya yang paling awal tuh apa? Dia tuh jawab nggak tahu. Tapi dia jawab mungkin aja ada intelligent life di luar sana yang ngasih kita ini gitu. Intelijen. Karena kan kayak hypothetically speaking, kita tahu nih gimana semesta tercipta. Dan harusnya by chance bumi ini bukan satu-satunya tempat kehidupan. Yes. Betul. Nah, cuman paradoksnya adalah kita nggak pernah nemu, kita nggak pernah nemu ada kehidupan lain atau ada kehidupan lain yang nemuin kita gitu. Meskipun ada tambahan konspirasi lagi kan, jadinya misalnya kota-kota yang hilang gitu. Apa? Aku udah nggak sampai situ. Aku udah nggak sampai situ. Atlantis tahu nggak? Atlantis di Indonesia. Iya. Nggak, aku nggak sampai situ. Nggak. Aku tadi baru mau bilang kayak kan kita ngomongin Fermi ini kan. Aku tuh ngerasa kayaknya karena memang probabilitasnya kecil, bisa jadi ada makhluk yang bisa hidup di luar sana, tapi waktunya pun beda. Benar. Jadi kayak Iya, mungkin kayak ratusan ribu tahun dari bisa sekarang. jadi udah punah duluan juga bisa jadi. Betul. Jadi bisa jadi kayak 4 juta tahun setelah ini kayak ada pohon di Mars gitu bisa jadi. Mungkin sebutannya bukan pohon. Iya, mungkin bukan pohon. Organic life atau apapun lah. Ada kehidupan di Mars gitu. Organic. Bisa jadi. Jenis-jenis kehidupan yang not carbon based. Jadi kehidupan tetap ada tapi menyesuaikan lingkungan saja itu gitu loh. Jadi Enggak carbon based, betul. Tapi jenis ada kehidupan tapi bukan kehidupan yang kita kenal sekarang. Iya benar. Atau mungkin mirip sama kita di planet yang jauh di sana yang somehow komposisinya mirip kayak kita. Yes. Iya, karena kan kayak semesta ini besar sekali dan expanding. Yes. Dan itu kan beyond our reach. Mm-mm. Jadi theoretically ada kehidupan lain. Ya mungkin bukan alien kayak di film. Maksudnya bukan kayak kita, cuman ada organisme yang hidup gitu. Ya entah sih level kesadarannya kayak gimana. Tapi theoretically speaking itu possible gitu. Yang mana kalau misal pun ada kehidupan, jenis kehidupan lain di luar sana, kita tuh nggak bisa tahu karena nggak observable. Iya. Atau jangan-jangan bisa jadi kehidupannya itu persepsi mereka akan waktu itu beda sama kita. Bisa jadi juga. Kayak kehidupan mereka itu cuma sepersekian detiknya kita itu enggak? Bisa jadi. Tapi kalau misalkan ada kehidupan lain di planet lain, di galaksi lain, kita tahu ya bahwa Nabi Muhammad SAW itu kan adalah rahmatan lil alamin ya. Rahmat untuk semesta alam gitu loh. Ini semesta alam. Ini ya di setelah minum orang tua itu loh yang bayangin semesta alam, semesta rahmatan untuk semesta alam. Ini kan mencakup semesta alam loh, bukan bumi doang. Iya. Apakah ada Nabi Muhammad di galaksi lain untuk mengabarkan agamanya? Nah, Tadi kan biasanya teks agama itu berasumsi bahwa alam semesta itu ya memang cuma bumi aja kan. Betul. Geosentris banget ya. Oh iya, lo kan setidaknya nih gereja sebelum Kopernikus dan Galileo kan sepakat loh kita geosentris, kita adalah pusat dunia, matahari mengitari kita gitu kan. Jadi tentu saja Nabi Muhammad adalah membawa rahmat bagi semesta alam dengan konsep geosentris. Alien-alien sana tidak dirahmati. Dia pinter ya kalau kayak menjembatani sesuatu yang wah ini curang nih. Tapi ada celahnya. Berarti di sana tuh batasannya adalah ayat rahmatan lil alamin di ayat itu. Jangan lihat sana aja Bang saya. Berarti jangan diserang saya Bang. Berarti alamin itu jangan kita tafsirkan sebagai alam semesta yang itu tuh galaksi yang luas banget itu. Ya, terjemahin aja itu yang secara geosentris. Alamin. Saya di kepala saya alamin itu cuma pengalaman tuh di alamin tuh. Aku nggak bakal membantah itu supaya aman. Nah, kamu yang bawa pertanyaan. Dia gila.
Iya ngelempar kayak saya tidak mau di cancel. Udah gila. Ya tapi menarik loh sumpah. Lo memang menarik. Iya. Tapi diselesain sendiri ya Di. Jangan dilempar ke temennya harus temennya yang jatuh. Enggak, jadi Attitude ya Di. realitas dalam doktrin Islam itu ada kehidupan setelah kematian ya. Maksudnya banyak yang menerjemahkan itu simbolis ya. Maksudnya kita di dalam kubur itu kan ada neraka dan surga. Meskipun kadang-kadang surga suka dibilang arwahnya dibawa ke sana. Terus kan di langit itu ya katanya secara simbolis itu kan ada arasy Tuhan, ada singgasana Tuhan, ada malaikat-malaikat. Makanya Nabi waktu Isra Mi'raj kan traveling ke surga via Yerusalem. Itu kan ketemu malaikat nabi-nabi terdahulu, ketemu ada pintunya juga Nabi ketok pintu gitu, ketemu Nabi Musa dan nabi-nabi lain. Saya gitu. belajar loh ini. Nah, jadi kalau rahmat bagi alam semesta versi Nabi Muhammad, versi doktrin Islam ya tentu alam semesta yang begitu ya, alam semesta fisik beserta alam semesta magis yang versi itu. Metafisika. Alam semesta dalam pandangan zaman itu yang geosentris. Yang dipercaya oleh masyarakat pada saat itu kita harus spesify di tanah Arabia pada abad ke-7. Itu dia. Ih gokil biasa banget buat ini ya, biar tenang guys. Saya tahu nih gimana cara matiin lanjaunya, kayak gitu. Tenang, mantap. Oke. Jadi nih buat penutup kali ya. Mungkin ini kali deh. Kalau misalnya kalian pada setuju baca buku itu penting, mungkin kasih tahu ke penonton deh. Apa gitu? Baca buku penting. Oh ini baca aja. buku. Kan ini kan segmen baru kan. Betul. Rekomendasi buku. Bisa. Ih, pinter banget gua nih. Sebut. Sebut. Kalau aku ya, Hah. saya masih akan, buat teman-teman terutama yang berdomisili di Indonesia, ya, silakan baca The Righteous Mind dari Jonathan Haidt. Kenapa? Approve. Kenapa? Karena dari tagline-nya udah jelas ya. Tagline-nya dia adalah kenapa orang bisa dipecah oleh politik dan agama. Betul. Negara ini kan rawan dipecah belah nih. Betul. Baca buku itu tuh ngasih kita perspektif. Ini nih kenapa kita dipecah belah tuh Betul. begini gitu. Jadi supaya kalian tidak mudah diombang-ambingkan oleh politik dan tidak mudah untuk benci sama orang yang agamanya lain, ideologinya lain gitu kan. Jadi baca itu dulu supaya kalian bisa menjadi kaum yang lebih toleran. Nah, itu dia. Oke, kamu. Aku akan tetap dari dulu aku akan merekomendasikan buku The Demon Haunted World dari Carl Sagan. Kenapa? Jadi Kenapa menurut kamu itu penting dibaca orang? Ketebelan ya gak sih buat direkomendasiin? Kamu juga ngasih rekomendasi ketebelan. Ya kan, Ya. tapi fun. Tapi Nggak boleh. Nggak boleh. Ya udah Bobo teman-teman. Bobo. Kenapa itu? Oki Nirmala seru teman-teman ceritanya sama Bona dan Rongrong. Sekarang Rongrongnya udah ganti. Jadi? Gak tahu tapi kayak ganti aja gitu. Udah nggak sama Rongrong lagi Bona. Udah nggak friends katanya. Iya. Kayak sejak Rongrong dukung MU tuh Bona nggak suka. Iya, kamu jangan terlalu konspiratif tolong. Balik aja. Kenapa Demon Haunted The World? Demon Haunted World itu bisa membuat teman-teman untuk berpikir lebih kritis, berpikir lebih saintifik ya. Karena di sana tuh si Carl Sagan ngomong bahwa science itu bukan body of knowledge, tapi way of knowing gitu loh. Way of thinking. Nice. Way of thinking sebenarnya bukan way of knowing. Iya. Jadi science itu bukan body pengetahuan, bukan tubuh pengetahuan, bukan apa ya, bukan kumpulan pengetahuan. Tapi kerangkanya. Melainkan cara kita berpikir. Jadi teman-teman yang mungkin akan ditipu oleh The Secret, Masih Dia ya. kayak punya dendam pribadi Dendam ya? banget kamu ya sama buku The Secret ya. teman-teman yang ditipu oleh para dukun, teman-teman yang ditipu oleh orang yang dewa gini-gini gitu, itu teman-teman akan kebal setelah kalian membaca buku The Demon Haunted World. So that's it. Terima kasih pesulap merah. Oke. Udah, aku nggak usah ngasih rekomendasi ya. Ya, Aku ngasih. kasih. Rekomendasi aku paling gampang. Udah itu Factfulness aja. Factfulness-nya Hans Rosling, karena itu bukunya relatif tipis, isinya juga banyak kayak sajian statistik yang gampang dibaca, deliverynya juga sederhana. Jadi kalau buat teman-teman yang nggak familiar baca buku berat-berat yang mereka rekomendasiin, bisa mulai Factfulness dulu. Itu juga ngasih kerangka pikir gitu, kenapa otak manusia itu cenderung percaya sama yang dramatis gitu dibanding
oleh kenyataan fakta yang sebenarnya apa adanya dan begitu doang, itu tuh tidak menarik gitu. Malah lebih percaya sama yang luar biasa yang sebenarnya itu unlikely to happen gitu. Gitu loh guys. Jadi kalau ada teman-teman yang punya rekomendasi buku juga buat teman-teman lain yang nanti bakal scrolling komentar, tulis kolom komentar. Makasih banyak udah nonton sampai selesai. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Oh, dan kasih masukan juga ya buat episode perdana ini. Bye bye.